ngomong. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Eva, waalaikumsalam Billy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih puasa kan? Alhamdulillah, insya Allah sampai nanti kuat. Amin, amin, amin. Harus semangat. Iya. Gini Bu, saya akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini sekarang nyampe ke modul 3.1 tentang eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Di sini ada 4 kasus yang harus kami selesaikan, tapi saya hanya memilih 1 kasus. Nah, saya bacakan dulu Bu ya untuk kasusnya. Silakan. Yang kasus yang pertama, saya ambil kasus yang pertama, yaitu Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Itu kasusnya Bu ya. Kira-kira apa yang harus Ibu Eva lakukan melihat kejadian seperti itu? Dari kasus yang sudah dibacakan, seandainya saya menghadapi situasi atau kasus tersebut, yang pertama yang saya lakukan adalah menghampiri si anak tersebut yang menangis tadi di luar. Kemudian saya bertanya kenapa sampai menangis dan bisa sampai dihukum di luar kelas. Tentunya setiap guru ketika akan memberikan hukuman atau memberikan tindakan kepada murid sudah ada alasan. Tidak mungkin kan kita memberi atau menghukuman kepada anak tanpa kita punya alasan. Nah, itu yang akan saya lakukan, menghampiri dan bertanya. Terus apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki kewenangan atas kelas yang dipimpinnya? Menurut saya bisa, karena pada kasus ini si anak tersebut menangis di luar kelas sehingga mengganggu pembelajaran saya dan pembelajaran kelas-kelas yang lainnya. Bagaimana saya bisa katakan mengganggu? Karena tadi pada waktu Bu Yuli bacakan kasusnya, di situ saya mendengar suara anak yang sedang menangis dan kemudian keluar, dan itu saja itu dianggap mengganggu sehingga pembelajaran tidak bisa kondusif di kelas. Ya mungkin karena juga anaknya menangis karena tadi berlutut itu ya. Betul sekali, apalagi pas panas itu ya. Ya, selanjutnya Bu ya, dalam kondisi ini apa yang bisa Bu Eva lakukan untuk melihat anak seperti itu? Tadi kan saya hampiri dan bertanya. Nah, dari pertanyaan tersebut
kalau si anak ini menjawab dia dihukum dengan cara seperti itu karena melakukan kesalahan yang berat, contoh misalkan mencuri temannya atau mungkin berkelahi dengan temannya sehingga temannya cedera dan terluka, di sini saya akan memberi nasihat kepada si anak bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tidak boleh diulangi dan dilakukan. Nah, apabila si anak ini menjawab bahwa dia dihukum seperti itu karena melakukan kesalahan yang ringan atau kesalahan kecil, misalnya lupa membawa buku pelajaran, nah maka saya akan mencoba berpikir untuk menginterupsi Bu Tati bahwa dengan cara seperti ini terlalu berlebihan untuk menghukum anak tersebut karena dengan kesalahan yang kecil. Mungkin hanya dengan cara memberi nasihat saja atau memberi hukuman yang ringan saja itu menurut saya sudah cukup sesuai dengan kesalahannya. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya, dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Dalam kasus ini saya bisa menginterupsi. Kenapa saya bisa menginterupsi? Karena tangisan si anak tadi di luar kelas itu kan sudah mengganggu pembelajaran di kelas saya yang seharusnya bisa berjalan dengan lancar sehingga pembelajaran bisa diselesaikan dengan baik. Karena tangisan ini otomatis saya terganggu dan anak-anak didik saya di kelas pastinya juga akan terganggu dengan suara tangisan tersebut. Ya. Mungkin seperti itu. Mungkin juga kalau menurut saya karena ini hukumannya terlalu berat menurut saya, karena kan zaman sekarang ini kan untuk memberi hukuman seperti itu kan sepertinya sudah tidak Ya, ada. betul sekali. Karena ada hak asasi untuk anak-anak kan sekarang. Saya juga takutnya nanti anak-anak itu ada rasa fobia, trauma atau gimana karena seperti itu sampai berlutut di panas matahari itu kan menurut saya yang membuat anak-anak memorinya anak-anak itu akan tidak baik sudah menurut saya kan. Betul seperti itu Bu Lili. Karena di luar anak itu dihukum seperti itu tentunya akan menjadi pusat perhatian dari semua warga sekolah. Pasti akan menimbulkan tanda tanya dari teman-temannya, teman-teman yang lainnya. Kenapa bisa sampai dihukum seperti itu? Dan pastinya akan punya rasa malu. Seperti juga membekas sampai seperti itu. Tambahan mungkin Bu Lili dengan kesalahan seperti itu, kalau memang dirasa kesalahan si anak ini berat, mungkin solusinya bisa dibawa ke kepala sekolah. Jadi nanti bisa dibicarakan bagaimana sih solusinya untuk kasus si anak ini. Dibicarakan dengan kepala sekolah. Betul, bicarakan baik-baik. Tidak perlu sampai di luar seperti itu. Nantinya pasti akan menimbulkan efek tersendiri pada kejiwaan si anak tersebut. Juga ke orang tua kan. Betul. Ya sudah kalau gitu Bu, terima kasih atas masukannya dan Sama-sama. tentang tugas saya ini. Sama-sama. Semoga lancar dan sukses CGP-nya Bu Yuli. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid, semua guru